Rekod. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Izinkan kami memperkenalkan diri untuk tugas KADA. Tugas ini diwakili oleh dua mahasiswa. Satu Bapak Taufik, yang kedua Bapak Rudi Junjung. Di sini kami mencoba untuk mempresentasikan bagaimana membuat program HMI yang ditugaskan pada kami, dengan kami lengkapi beserta program PLC. Pada kesempatan ini kami menggunakan program software yang telah disediakan oleh provider yaitu Schneider. Program untuk PLC kami menggunakan SoMachine Basic 1,6 SP2 build 62620. Untuk program HMI kami menggunakan Vigeo Frame yang dikeluarkan, dipublish oleh Schneider. Dalam tahapan ini, kesempatan ini, kami memulai tahapan pekerjaan dengan membuat program PLC. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan run PLC dengan software SoMachine, yaitu dengan membuat proyek baru dengan menentukan parameter setting dan koneksi terhadap HMI dengan alamat TCP/IP address 127.0.0.1 dengan ID 247, kemudian membuat variable memory bit dan memory word, kemudian membuat program PLC dengan jenis program ladder sesuai dengan prinsip kerja yang diinginkan. Kemudian program yang dibuat akan diuji dengan cara run simulasi. Dengan dua kondisi akan ditemukan seperti di bawah ini. Pertama adalah apabila ditemukan error, program mendapat kesalahan sehingga perlu diperbaiki dengan cara melihat error pada kolom rung dengan indikasi tanda silang. Kemudian apabila sukses, berarti keseluruhan program rung akan hijau. Dan tahapan terakhir pada program PLC ini, kita akan mendapati pada kondisi program OK atau sukses, maka program akan berjalan dalam mode simulasi. Tahapan program akan tetap buka, run, kemudian masuk dalam ke pembuatan HMI, run program HMI. Di sini kami menggunakan Vigeo. Langkah pertama adalah membuat program baru dengan menentukan parameter setting, koneksi terhadap PLC dengan TCP/IP yang sama dengan tahapan pada program PLC di atas. Yang kedua, membuat variabel sesuai dengan program yang telah dibuat dalam PLC. Yang ketiga, dalam pembuatan program, image dapat diambil dari tool chest dengan metode drag and drop. Jadi mudah aja kawan-kawan. Yang keempat adalah melakukan konfigurasi image yang digunakan dengan memasukkan variabel sesuai dengan fungsi program PLC. Yang kelima adalah apabila keseluruhan image telah dikonfigurasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan proses build all program dengan dilanjutkan dengan simulasi. Tentu ada kondisi-kondisi, ada dua kondisi. Pertama adalah error. Program mendapat kesalahan sehingga perlu diperbaiki dengan cara melihat error pada kolom di bawah dengan indikasi warna merah. Dan yang tahapan terakhir apabila sudah sukses atau OK, akan menemukan kondisi build completed dan window simulasi muncul dan siap dijalankan. Berikut tahapan-tahapan yang akan kami lakukan. Pada tahapan selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana tahapan tersebut akan dimulai. Baik, Mas Topik, mungkin bisa di-share screen dari sana ya. Ini saya stop share. Coba saya share screen yang untuk program PLC-nya. Nah, ini kami udah buat program PLC yang sesuai dengan proyek yang kita inginkan. Kalau misalkan pengen membuat dari awal, ya memang lumayan harus perlu ketelitian. Nah, di sini saya menerangkan bahwa program ini yang untuk rang pertama
itu drag and drop juga. Contohnya ini menambahkan NO pada ladder ini. Nah, ini menambahkan istilahnya NO yang baru. Tapi kita kalau misalkan kita rubah lagi nanti terjadi error. Nah, ini kenapa nanti indikasi errornya ini? Ada X dan di sini juga programming X ini. Ini menandakan error, berarti program udah error. Nah, kalau misalkan kita hapus, nah ini tanda checklist dan di sini tanda X-nya tidak ada. Ini tandanya program tidak error. Nah, kita mungkin ya, bisa gimana? ditunjukkan Mas Topik untuk membuat project baru dengan menentukan ya, siap. Nah, soalnya kita pertama kan buka dulu Machine Basic-nya, terus kalau udah kebuka kita ini create new project. Nah, create new project yang ini kita keluarin dulu. Ya, dikeluarkan dulu, jangan diubah-ubah. Ya, siap. Keluar dulu. Nah, nanti tampilan pertama seperti ini. Tampilan pertama. Terus udah dari sini kita pilih PLC-nya yang mau yang mana? Tipe PLC. Tipe PLC-nya. Ya. Tutup sama layar. Tipe PLC-nya yang mana? Oke. Di sini kita menggunakan tipe PLC. PLC TM221M16R strip G, di mana I/O-nya di sini bisa dilihat. Ya, mungkin kita nggak menjelaskan terlalu detail tentang PLC jenis tersebut. Nah, kita lanjut ke pembuatan program. Ya, mungkin ditunjukkan dulu yang ini, Mas Topik, yang TCP/IP address. TCP/IP address. Dari sini kita kalau TCP/IP address itu komunikasi secara Modbus. Modbusnya itu menggunakan itu secara kayak serial gitu. Di sini ada Modbus. Nah, sini kita ada slab, ada master. Kita mau pakai yang mana? Misalkan kalau slab sini dimasukkan contohnya 101, yang tadi kan udah tentuin itu 247. ID-nya 247. 247. Nah, gitu, udah itu apply, udah setting alternative ID, udah beres. Kalau untuk TCP IP address-nya itu udah otomatis, itu untuk simulasi antar komunikasi di dalam laptop. Itu 127.0.0.1. Oke. Kemudian coba ditunjukkan Mas Topik untuk membuat variabel memory bit dan memory word. Oh iya, siap. Nah, untuk variabelnya kita di sini masuk ke tool. Nah, ini ada memory object. Nah, ada memory bit, ada memory word, ada constant word. Nah, untuk saklar, untuk biar bisa komunikasi dengan HMI itu menggunakan memory bit. Nah, kita memory bitnya, nah kita bisa bikin sini. Ada di bawah. Contohnya untuk M0, kita ke simbol itu namanya misalkan PB star. Button 4 gitu ya. Ya, button start ya. Ya, button star. Nah, untuk M1-nya contohnya button stop. Nah, untuk ininya mungkin M itu motor. Ini mungkin untuk pertama aja. Ini motor. Nah, udah beres memory bit. Nah, memory word-nya sudah kita apply dulu. Nah, untuk memory bit udah tersimpan. Sekarang masuk memory word. Memory word itu untuk apa? Untuk dia yang berbilangan integer. Jadi untuk simulasi untuk ini kita fokus di memory bit dulu. Kita bikin
program tentang yang memory bit. Ini contohnya. Oke. Salah. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk tahapan untuk pembuatan program PLC ya. Ya, Untuk betul. tahapan C. Oke, coba dimasukkan satu program, Pak Topik. Dulu. Mhm. Ini kok jadi error ya? Hanya contoh aja, contoh. Contoh aja ya. Ntar saya klik apa tadi ya? Ntar dulu, saya klik apa tuh? Jadinya kok nggak? Terus. Oke. Maaf ya, namanya masih belajar, jadi saya juga masih raba. Ya. Nah, contohnya ini ada udah kontak NO normally open. Betul. Itu untuk start, dan normally close-nya itu buat stop. Nah, ini untuk output coil, sini kan ada Ya. tulisannya. Ya, kita sini. Nah, udah gitu kita ini adalah untuk bikin istilahnya jumper ya. step holding ya, on off secara terkunci. Nah, kita masukin sini addressnya. Tadi kan udah kita bikin nih PB star pakai M0, kita misalkan masukkan aja PB0, PB. Nah, sorry. M0 contohnya. Ini kan ada, tinggal milih M0, dia otomatis sudah masuk PB star. Nah, addressnya yang kedua yaitu ini kan untuk stop, maka M1 stop. Nah, ini untuk ini motor. M berapa motor? M2. Iya. Udah masak. Nah, ini untuk scaffolding-nya kita masukkan atau interlock-nya yaitu motor. M2. Kuncian motor ya. Ya. Udah selesai gini, kita cek di sini ada error atau enggak, atau di tanda checklist ini, compile program. Centang ya. Kita compile ya. Compile dulu, ada error atau enggak. Nah, di proses cek. Nah, oke. Kalau nggak ada merah atau tanda silang, berarti program ini udah jadi. Tinggal kita uji. Mantap. Oke, jadi ini kita masuk ke tes commissioning. Tes commissioning-nya. Ya, untuk simulasi kita klik Run Simulator. Oke. Kita tungguin prosesnya. Jadi launch simulator ini akan menggerakkan si PLC tersebut dengan mode run ya. Artinya kita mensimulasikan software ya. Betul. Oke. Nah, untuk menjalankan simulasi kita klik Start Controller biar bisa dikontrol. Nah, sekarang udah kita kembali ke programming. Sekarang udah kondisi jalan. Ini kondisi udah jalan. Jadi apabila si post button start ini kayak tekan, kita sini kan ada 0 dengan 1, kita set 1, maka motor jalan. Berjalan. Nah, walaupun kita pas buttonnya kita lepas. Tentunya ini tetap jalan. Soalnya ini ada step holding atau interlock ya, interlock dari motor. Nah, misalkan untuk mematikan kita bisa klik ya, istilahnya ini di set 1. Tadinya kan ini 1, kita set 1. Ya. Jadi ya. putus. Nah, balik ya. Mati. Seperti itu. Mantap sekali Pak Taufik. Untuk program ya, terima kasih. Mungkin ini istilahnya hanya gambaran sedikit tentang PLC ya. Mungkin kita langsung lanjut ke HMI. ke HMI-nya ya. Betul Pak Taufik ya. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan HMI ya. Dengan menggunakan software VGO ya. Jadi untuk sementara kita meninggalkan dulu software. Nah, untuk ini Pak Rudi, ini kondisinya harus run dulu. Kondisinya harus kondisi lagi run. Kita langsung pindah aja ke
ke HMI. HMI. Ya, ke HMI partial. Ya, kita masuk ke HMI. Nah, saya share. Nah, kalau ini HMI yang udah jadi, ya kita bikin, yang buat nanti disinkronkan dengan PLC yang tadi. PLC, nah, ya, betul. Untuk lebih enaknya kita buka new project buat ya. tadi yang kita bikin. Kita hubungkan, kita bikin tahapan new project. Ya. Nah, ini projectnya apa? Contohnya on-off motor gitu ya. On-off yang motor. Contohnya next. Nah, targetnya PLC HMI. Kalau ini penamaan tergantung HMI aja. Nah, kalau ini tergantung apa? Nah, untuk modelnya ini model HMI-nya yang tipe apa di sini? Ada pilihan. Kita tinggal pilih aja, terserah. Kalau untuk uji coba terserah mau HMI apa, tergantung nanti layar lebar dan fungsi apa fasilitas dari HMI itu tersendiri. Nah, kita tinggal next dari sini. Nah, kalau ini kita kosongkan dulu untuk IP, kecuali kita mau manual masukin IP address. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini kita biar memunculkan TCP/IP di settingan HMI, maka kita add dulu sini, kita pilih Modbus TCP/IP. Kalau misalkan pengen slab di Modbus slab. Cuma kita menggunakan Modbus TCP/IP yang bootnya Modbus equipment. Kayak gini oke. Udah selesai, kita finish. Oke. Nah, kita keluarin dulu. Nah, keluarin. Nah, oke. Ini udah tampilan awal. Awal. Nah, terus kita bikin komunikasinya. Nah, ini komunikasinya TCP/IP kita yang tadi yang masuk sini. Nah, di sini IP address-nya kita samain dengan PLC, yaitu 127 yang tadi buat simulasi 0001. Alamat Nah, ID-nya untuk 247. unit ID-nya 247. Ya. Jadi ini komunikasi antara HMI dengan PLC ya, Pak Topik ya? Betul, iya. Udah itu oke. Terus untuk variabelnya kita bikin variabel samain dengan yang di PLC. Yang di PLC. Ya, kita new variabel karena ini masih kosong. Ya. Nah, variabel name-nya tadi PB contohnya kita samain tiga item, yaitu PB start. PB start ya. Nah, ini tipe datanya apa? Kita tipenya boolean. Itunya pakainya eksternal. Kita kan karena ini dari PLC jadi di eksternal. Bisa juga pakai internal, cuma istilahnya kita tidak kompleks kalau untuk bikin. Soalnya apa? HMI itu bagusnya kita simulasikan dengan PLC karena di lapangan itu pasti HMI itu komunikasinya dengan PLC. Jadi ini pakai eksternal. Karena otaknya itu PLC ya? PLC, betul. Ya. Nah, ini kita udah scan grupnya, udah Modbus Equipment 01. Ya. Terus untuk device address-nya, tadi kan di PB Star itu adalah M0. Memorinya? Ya, memorinya adalah M0. Kalau nggak klik ini aja. Ini offset 0. Oh iya, lupa. Ini kan karena ini masih 001 device address-nya, tadi harusnya di Modbus Equipment. Di sini untuk IEC61131 sintaknya itu harus di checklist biar sama dengan di nanti pakai huruf M. Sedangkan kalau ini nggak di checklist itu pakai angka. Standar ya? Ya, coba kita lihat ada perubahan. Nah, ini udah device address-nya udah M0. Kalau misalkan ininya checklist-nya nggak di checklist, dia dari 001. Ya, kita kodenya berbeda ya? Kodenya berbeda. Nah, lihat 00001.
Kayak gitu. Berarti kita biar gampang, memudahkan, ini harus dicek saja. Oke, Pak Taufik. Oke. Nah, udah Oke, selesai. jadi ini kita sekarang udah sedang selesai. bikin variabel ya. Variabel. Nah, kita tinggal copy paste aja. Copy paste. Kita udah 3, kita tinggal rubah aja sini biar cepat. Stop ini. Cepat ya. Stop. Nah, ini motor. Contohnya motor. Nah, ininya EDPS app ininya disamain dengan yang di PLC. Ini kan tadi, ya. tadi stop itu 1. Terus ini 2. Nah, ini lupa. Sorry, typo. Stop. T. Ya, udah. Nah, ini udah selesai. Kita masuk ke target atau panel 1. Nah, ini tombol sini. Nah, untuk saklar, untuk membuat saklar itu bisa dari sini yang toolcase, bisa dari toolbar. Di sini ada toolbar. Nah, ini switch. Contohnya kita lebih gampang sini. Nah, sini kita ya kalau misalkan bikin komputernya, kita masukkan datanya. Contohnya name tadi adalah PB Star. PB Star. Nah, ini operationnya itu pakai apa? Karena saklar itu harusnya pakai bit. Kalau word itu adalah sebuah variabel integer. Nah, kita pilih yang memori. Kalau set itu adalah settingan untuk saklar. Apabila ditekan 1 kali, dia langsung set. Dia bernilai 1 terus. Atau bernilai 0 terus. Nah, kalau untuk reset, dia kebalikan dari set. Nah, untuk toggle, dia gabungan antara set dengan reset. Sedangkan untuk momentary on, dia seperti plus button. Dia apabila ditekan 1 kali, dia set selama ditekan, dia 1, dilepas, dia 0. Kalau momentary off, istilahnya dia kebalikan dari momentary on. Kita pilihnya untuk ini karena plus button, kita pakainya momentary on. Udah gitu, nah destinasinya yang harus kita masukkan adalah sesuai dengan si tombol itu. Karena ini dengan PB Star, kita masukkan destinasinya PB Star di sini. Kita masukkan, klik PB Star, oke. Udah gitu add. Nah, ini berarti datanya udah masuk. Kita udah beres, kita masuk ke color. Sorry. Udah oke. Nah, udah kayak gini. Nah, misalkan kita warnanya pengen dirubah. Kita tinggal masuk lagi, klik kanan atau double klik. Sini masuk color. Sini frame-nya mau apa, tinggal ini aja. Kan. Terus labelnya mau apa? Contohnya label di sini kita bikin statik. Kita contohnya PB Star contohnya. Bikin Star. Ini ukuran ininya contohnya pakai ini. Ini bisa kalian rubah-rubah sendiri. Kondisi oke. Nah, contohnya gitu. Kita sesuaikan aja. Itu hanya ini ya, seni menghias ya, seni menghias. Ya, seni menghias aja, itu tergantung kita kreativitasnya masing-masing. Nah, udah selesai. Nah, kita bisa copy paste dari sini untuk stopnya atau bikin dari awal seperti di awal. Cuma untuk percepat kita copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Nah, tinggal kita rubah sini. Lumayan loading. Nah, ini switch 2-nya kita rubah pakai PB stop. Nah, ininya tetap bit. Nah, momentary on. Nah, ininya kita hapus. Sorry. Ya, enggak. Ini tetap momentary on. Karena dia stop on. Kalau off nanti nggak bisa dimatikan. Nah, udah gitu. Ini destinasinya. Karena ini stop, kita bikin stop. Oke. Add.
Oke. Colornya diganti merah. Oh, colornya merah ya, dia lupa. Nah. Oh ya, biar ininya bagusan pakai bitmap. Ya, ini lebih oke. Modis ya. Iya. Nah, cara ini rubah juga terus kita biar itunya masih bitmap. Bitmap. Ininya warna hijau. Ya. Ya, star. Keren. Oh, ininya tulisannya masih star ya. Start, ini apa namanya? Labelnya. Ya, stop. Oke, nah stop udah. Oke, Nah, mantap. sekarang untuk indikator motor atau kita indikator untuk lampu aja. Ya, ini bisa di sini. Jadi kita cari lampu, lamp. Mana ya? Mesin. Nah, lamp. Itu ada pompa tadi. Ada, cuma itu biar ada ininya bisa lampu. Kasih ya. Oh, di sini Nyala ya. contoh ini lampu nih. Biar kelihatan drag and drop ini. Nah, contohnya gini. Nah, kita kliklah sama, masukin variabelnya. Waduh, ininya. Nih, di sini kita setting ke properties aja. Properties. Nah, kita pakai motor. Nah, udah motor. Ininya contohnya bikin slow aja. Udah. Nah, udah beres. Kita build. Build all. Nah, kalau misalkan ini ada kesalahan, di sini ada warna merah. Ini, nah sini udah sukses. Okay. Udah ini, kita jalankan simulasi. Berarti build completed ya? Ya, build completed. Nah, ini, oke. Nah, berarti berhasil. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya. Nah, ini bisa kita coba. Tadi kan untuk PLC-nya masih jalan. Coba kita. Pak Topik. Ya. Mungkin di switch dulu ke simulasi HMI. Layarnya. Ini udah. Oh ya. Oh, belum switch. Ya, siap. Ya. Kayak gini. Karena memang kalau presentasi. Ya, di layarnya nggak boleh multi. Oke, ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita coba start ya. Coba start. Apa yang terjadi? Oke, jalan. Berjalan. Ini istilahnya di PLC juga. Nah, coba kita lihat ya di PLC-nya. Kita switch ke PLC. Ini masih tetap kayak gini. Kita akan melihat program ladder ya, simulasi ladder. Ya, laddernya. Lupa mulu share screen-nya. Oke. Nah, gimana? Di sini kondisinya on. Nah, ini juga bisa dimatiin dari sini. Karena kita matiin dari sini. Kita saling terhubung ya. Masih terhubung. Coba ini kita matiin. Mati. Kita pindah lagi ke simulasi HMI. Iya, betul. Taruh ininya kita rilis lagi ya. Ya. Kita stop. Pindah screen-nya. Mungkin untuk menghemat waktu Pak Topik, jadi kita langsung masuk ke project kita aja. Ya, oke. Ini kondisinya kan mati. Tadi dimatiin dari dalam, dari PLC-nya mati. Dan start di sini. Hidup. Kita bisa matiin dari sini. Oke. Ini hanya istilahnya pembukaan pertama. Kita masuk ke project kita. Ya, simple. Kita aktifkan saja. Kita buka yang PLC. Ya, PLC. Kita mau masuk ke PLC-nya. PLC. Nah,
ini masih program yang lama, kita stop dulu, kita tutup dulu. Jangan main close keluar karena nanti programnya crash. Kita udah saya no, kita nggak usah simpen ini. Nggak usah disimpan. Nah, ini saya bikin project namanya proses pengisian botol. Betul, betul. Kita open. Karena ini mungkin bisa diaplikasikan di perusahaan-perusahaan botol minuman. Nah, untuk programnya, untuk tipe PLC-nya kita pakai TM221, belum di share screen ya? Udah belum? Tampilannya udah PLC? Sudah, PLC, sudah. Oh, ya untuk PLC-nya pakai TM221CE16R. Nah, untuk programnya seperti ini. Oke, ini program yang sudah kita buat ya. Ya udah buat. Nah, untuk variabelnya, memory sudah bitnya ditentukan. Kita tentukan ini memori. Nah, ini kita udah tentukan lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Ya, lumayan panjang. Nah, sampai 11. Nah, di ini ada PB start, PB stop, motor, botol 1, reset counter, out counter, dan sebagainya. Nah, untuk memory word-nya, nah ini memorinya nih ada memory word untuk gerak botol 1, botol 2, display counter, dan counter sampai air nozzle. Oke, mungkin masuk ke ini topik untuk simulasi programnya. Kita langsung. Oke, siap. Untuk kita bisa masuk di commissioning, bisa di toolbar. Nah, di toolbar ini ada namanya ini LAN simulator atau Control B. Ya, klik sini. Kita tungguin. Nah, udah beres, kita start simulasi. Ini program ini kita buat yaitu dia bikin otomatis. Jadi saat 1 kali start sampai counter yang ditentukan selesai terpenuhi, maka dia akan stop, dan apabila di reset dia jalan kembali. Nah, ini PB start, ini kondisi udah running simulasi. Running ya. Oke. Nah, kita coba jalankan, dan ini tandanya udah checklist semua, kondisinya berarti program nggak ada error. Nah, kita contohnya, nah kita jalanin. Nah, ini start, ini kondisinya kita stop lagi. Oke, sama dengan yang tadi ya, yang kita simulasikan. Simulasikan di sini proses timer ini berjalan. Oke. Mungkin kita masuk ke HMI, Pak Topik. Oke, ini udah ada jalan, kita masuk ke HMI-nya. Bisa masuk ke HMI. HMI. Oke, ini kita keluarkan dulu, kita masukin proses pengisian botol. Open. Oke. Nah, ini kita bikin tadi kita variabelnya udah dimasukkan, tampilannya udah dimasukkan, semuanya. Kita tinggal build all untuk takut ada perubahan. Soalnya apa? Kalau nggak di build all dia nggak jalan sesuai dengan kita rubah. Tungguin untuk compile-nya. Nah, udah selesai. Kita simulation. Run simulasi. Jangan lupa untuk di switch ke run simulasi HMI. Oh iya kak. Karena nggak otomatis. Nggak otomatis ya. Nah, oke, inilah tampilan HMI kita yang telah buat.
Ini saya tampilkan tanggal sekarang, tanggal 17 bulan 1 tahun 2001. Ini real time banget. Terus jamnya 14.52.46 sore hari. Harusnya kita jalan-jalan ya sama keluarga. Gak apa-apa kita buat ini. Iya. Nah, kita saat ini kita set dulu targetnya, counternya berapa yang mau, contohnya kita target 5 botol. 5 ya, cukup 5 botol kita set. Pastikan ini produksinya si 0. Nah, ya. Udah itu kita start. Start. Kita coba jalankan simulasinya. Start produksi ya untuk pengisian botol. Oh, tartar. Ini belum jalan di sini. Saya lupa. Mungkin di PLC tadi ada yang harus di-run dulu. Ya, saya cek dulu. Ini masih off tadi. Nah, ini kalau komunikasinya nggak jalan ya, fail itu rescue on socket. Nah, kita jalan dulu PLC-nya. Nah, tampilannya masih HMI. Saya ini di belakang layar dulu. Ya. Menyiapkan di PLC-nya. Oke. Jadi komunikasi sudah established ya dari HMI ke PLC. Established ya, udah. Sekarang udah run. Nah, saya set lagi. Contohnya 5 botol. Nah, kita ya, start. Nah, lihat. Start. Oke, ini botol masih kosong. Jalan. Ya, dapat sensor, dia pengisi sampai habis, terus si nozzle ngisi lagi dan kembali ke posisi home dan si air ngisi lagi. Mungkin inilah proses, memang nggak tahu sesuai atau enggak yang di industri, juga mungkin ini aja yang bisa kami buat. Gambaran utamanya sih sesuai, gambaran utamanya, cuman tahapan rinciannya harus perlu detail lagi. Betul. Harus memposisikan titik koordinat botol dengan titik koordinat si nozzle ya. Nah, ini udah target udah 5 nih, udah terpenuhi. Maka si motor ini berhenti, si conveyor berhenti, botol juga nggak ada proses pengisian. Betul. Nah, apabila ingin produksi kembali, kita tinggal tekan reset. Reset ya. Nah, mulai lagi, dia 0 lagi produksinya, total produksinya. Jadi ini untuk apa? Betul. Gimana? Kalau untuk merubah target, cukup hanya diklik di kolom target itu dan diisi, diinput ulang nilai target yang baru. Berapa? Betul. Contohnya, kalau kita berhenti di ini, berhenti. Ini tetap ini, ya contohnya kita mau ini berapa? Contohnya setting 10. Ya. 10. Nah, kita reset dulu biar dari 0, kita start lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini program simulasi yang cukup simpel yang dibuat, di mana program simulasi ini mengintegrasikan antara HMI dengan PLC. Jadi boleh dikatakan bahwa ini program adalah program real project yang akan dapat diaplikasikan pada aktual project yang ada. Di mana kami memanfaatkan 2 device di sini, satu device HMI dan satu lagi device PLC. Tentunya pembuatan HMI bisa berdiri sendiri dengan menggunakan item internal tadi, tetapi itu belum tentu bisa membuat kerjasama antara unit HMI dengan unit PLC lainnya. Jadi apa yang kami buat ini sudah mendekati target daripada pemanfaatan tugas ini untuk teman-teman mahasiswa. Apabila ada yang berkenan, ada yang mempunyai pertanyaan,
tidak apa-apa, monggo silakan menghubungi tim kami ini. Ya, di sini ada Master Taufik ya. Wis, master masih belajar, Pak. Iya. Sama ini Bapak Iya. Rudi Junjung juga ini master, saya dapat masukan dari Bapak Rudi ya, saya Ya, juga sama-sama lah. makasih antar referensinya dan Betul. bantuannya. Betul. Karena kita itu karena satu tim, otomatis kita harus bisa saling melengkapi. Betul. Ya Betul sekali. mudah-mudahan proyek ini bisa memuaskan Bapak Mauludi sebagai selaku dosen sekada, dan terima kasih atas pembelajarannya, atas materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia industri, khususnya ya saya pribadi, umumnya buat mahasiswa JGU University. Betul sekali. Jadi apabila salah-salah kata, apabila salah-salah pengucapan dari kami, mohon dimaafkan karena segala sesuatunya tidak bisa kami buat sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Demikian presentasi ini kami buat. Untuk segalanya sesuatunya kami ucapkan terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Topik? Ya, mungkin sekian dikarenakan ya proyeknya udah selesai. Ya. Ya, di close aja Bapak Rudi. Close aja. Ya, mudah-mudahan aman dan dapat nilai bagus. Amin. Apalagi amin. terima kasih banyak Terima kasih Pak banyak. dosen. Ya, makasih. Selamat sore. Selamat sore.